Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengingatnya, kembali pula kita memujinya dan bersungguh-sungguh untuk mencintainya dan memaksa jiwa kita senantiasa bersyukur di setiap waktu dan keadaan. Kesyukuran kita tentu nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya nikmat hidayah. Kesyukuran kita atas nikmat taubat dari kesalahan dan dosa yang mungkin kita ulangi kembali. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah menambahkan hidayahnya, kemudian Allah memberikan taubatnya pada kita semua, membukakan pintu taubat pada kita semua. Mudah-mudahan sebelum kita wafat seluruh dosa-dosa kita telah diampuni dan semoga akhir kehidupan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya lihat jemaah Masjid Amal Maghfirah habis maghrib ini, nampaknya banyak uang yang sudah habis. Sepertinya uangnya sudah mulai banyak habis. Salah atau betul, Pak? Nampaknya salah. Saya rasa Bapak Ibu banyak uang semua. Kalau banyak uang ini disebut beruang. Saya doakan Bapak Ibu semuanya jadi beruang. Maksudnya banyak uang. Ya, biar banyak infak dan sedekah. Nah, saya juga tidak marah, Pak, kalau Bapak Ibu mendoakan saya beruang, ya, banyak memiliki uang. Uang ini memang bukan segala-galanya, tapi hari ini segala-galanya pakai uang. Saya buang air kecil, Pak, di sebuah masjid. Tak usahlah saya sebutkan masjidnya. Tapi kemarin sudah diberi kesempatan untuk berdakwah di masjid itu. Di situ disebut tarif 2.000 masuk toilet. Jadi ditulis 2.000. Mungkin mau dipisahkan, ini toilet umum, mungkin ini yang tidak umum. Karena 24 jam dibuka. Tapi bagusnya disebut aja infak kebersihan. Betul, Pak? Nggak usah ditarif-tarif. Boleh jadi kalau disebut infak jumlahnya lebih daripada 2.000. Karena saya pernah dapat informasi ada masjid yang infak parkirnya sebulan sampai 20 juta lebih. Karena mobilnya aman, ya, dijagai, kemudian jemaah yang datang difasilitasi gitu. Nah, tema kita malam hari ini terkait dengan wakaf uang dan optimalisasi wakaf uang. Nah, kenapa saya sampaikan narasinya dari uang? Biar kita paham bahwasanya dengan kita, maka kita pun diberikan kemudahan untuk berwakaf. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah wakaf itu tidak boleh uang, hanya tanah, berarti yang berwakaf siapa, Pak? Yang punya tanah. Betul, Pak.
Kalau wakaf itu bangunan, maka yang bisa berwakaf siapa Pak? Yang punya bangunan. Sementara kita semua ini juga akan wafat. Orang kaya, orang miskin, ustaz, pelan-pelan. Saya belum minum, dosa masih banyak. Dan kalau kita memang akan berjodoh dengan kematian, amalan terbaik apa Pak? Haji atau wakaf? Wakaf lah. Habib buka itu Pak, walaupun dia tidak berhaji lagi, tapi karena dia berwakaf, dia dapat tak pahala haji? Bapak? Kita ingat Pak, dapat living cost sebagai jemaah haji, dibayarkan di embarkasi Batam. Tapi kalau jemaah Aceh, ini living cost sampai di Mekah dikumpulkan oleh satu lembaga nazir wakaf. Kemarin kita dapat informasi saku dari wakafnya Habib Buka yang meninggal di Mekah, kalau dirupiahkan 6 Habib Buka Pak, dapat pahala walaupun dia sudah di alam barzakh. Dapat karena ini uang itu dimanfaatkan oleh jemaah, apakah di Quran, kebutuhan selama haji, dan jemaah ini melaksanakan rukun haji apa? Yang dapat uang ini melaksanakan rukun haji? Iya. Kalau enggak kan sia-sia dia ke sana. Dia akan wukuf di Arafah, dia juga akan melempar jumroh di Musdalifah, Mina di Mina. Di Al-Musnah dia ikutin. Nah kita yakin, walaupun Habib Buka sudah wafat, tapi pahalanya insya Allah tetap akan mengalir. Sudah masuk waktu isya. Bunyi, asal bunyi jam waktu sholat masuk. Ya. Maka tak punya tanah bisa berwakaf. Kalau bapak ibu setuju wakaf uang, kalau nggak setuju saya nggak boleh. Nggak punya tanah, nggak punya bangunan bisa Pak? Bisa. Maka uang perlu. Cuman biasanya kalau ke masjid uang itu kebiasaan saya juga. Betul Pak? Ya. Baik. Nah, jadi kalau mendengarkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum engkau menginfakkan harta yang kamu sukai. Buktinya kita suka uang ini Pak, kita tabung, benar nggak? Berharap angkanya selalu bertambah, mulai dari digitnya mungkin sebutlah 5 sampai 6 sampai 7 dan seterusnya, betul? Karena kita mencintai harta, dan uang ini bagian harta Pak? Uang ini bagian harta? Iya, oke. Kalau bapak simpan deposito, bapak simpan di bank, lalu meninggal dunia, menurut bapak dan ibu mengalir nggak pahala? Belum tahu, karena tak ada akad untuk kita berwakaf. Ya kecuali mungkin dibilang ke petugas perbankan itu, khususnya bank syariah, nanti keluarkan wakaf setiap bulan. Boleh jadi, karena bank itu juga lembaga keuangan wakaf uang, LKSPWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, maka kalau mau mendapatkan kebaikan itu, uangnya lebih baik disimpan atau diwakafkan. Oke. Kalaulah kaum muslimin menyelami sesuatu yang luar biasa yang disebut gaya hidup 1000 boleh. Baik. Saya menyebutnya ini, maaf istilahnya, overview. Artinya apa? Kita coba bicara data kaum muslimin di Indonesia. Menurut data
Negara kita ini disebut dalam World Giving Index, maknanya adalah paling dermawan. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Orang Indonesia ini paling dermawan. Makanya ada digitalisasi. Kalau saya lihat donatur wakaf pembelian tanah ini juga ada digitalisasi, yaitu QRIS di bawah. Betul Pak? Jadi saya tinggal bawa handphone, pakai mobil banking, kemudian saya ingin berwakaf untuk pembebasan lahan 1 juta. Begitu diklik, kok nggak mau? Apakah QRIS-nya ini salah? Ternyata tidak. Saldo saya nggak cukup. Pecah betul ketawa ibu itu. Doakanlah Ustaz banyak uang. Bukan QRIS-nya yang salah, duitnya nggak cukup. Ya Pak, itu digitalisasi. Bahkan di planet itu disebutkan QRIS. Nah, maka kita bisa, itu salah satu platform digitalisasi. Saya lihat karena transparan. Cari nanti kita bisa itu membantu anak yang kena tumor, kebutuhannya 300 juta. Ada orang 10.000, 20.000, itu 3 hari selesai 300 juta. Ini serius. Kalau Bapak meragukan orang Indonesia ini dermawan, misalnya ada abang-abang Gojek tabrakan harus dioperasi, biayanya misalnya ratusan juta, kebutuhannya misalnya 100 juta, 3 hari lebih 100 juta. Kenapa itu Pak? Karena dari uang yang sedikit-sedikit dikumpulkan, lama-lama jadi bukit besar, potensinya besar. Baik, kita lihat sedikit ya terkait berapa lembaga yang bisa menerima wakaf uang. Di sini dapat informasi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang itu ada 25 bank. Nah, kita berdoa mudah-mudahan amanah sehingga uang ini dikelola dengan baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya. Baik Bapak dan Ibu, berarti potensi wakaf uang ini dari data-data tadi, ya, sedikit apa banyak, kecil apa besar? Besar. Ini datanya berikutnya. Pengumpulan wakaf uang nasional, ya Pak, tahun 2011 sampai 2018 jumlahnya 255 miliar. Ini sumber Badan Wakaf Indonesia diambil tahun 2022. Berapa angka tadi Pak? 255. Jumlahnya 255 miliar. Kalau ada lah di masjid Amal Maghfirah uang sebanyak itu, mau diapain Pak? Yang jelas lahan ini sudah bebas kan Pak? Bukan hanya sekedar bebas, sudah ada badan usaha milik masjid. Betul Pak? Bisa rumah kos-kosan, depot air minum, banyak Pak. Ya, tanya yang ahli agar usahanya ini berkembang. Ya, baik. Periode 2018 sampai 2021 itu pengumpulan wakaf uang nasional jumlahnya 855 miliar. Ibu kalau suami ibu punya uang 800 miliar, ibu tambah sayang atau tambah nggak sayang? Saya ulang. Ibu punya suami, punya uang 800 miliar. Pertanyaan saya, ibu tambah sayang atau tambah tak sayang sama suami? Tambah sayang. Cuman masalahnya suami ibu tambah sayang pula sama yang lain. Orang kalau sudah banyak uang ini tak berwakaf, tak nama istri. Ya. Banyak orang segitu. Ya. Baik. Yang terakhir 2021 sampai 2022
potensi wakaf uang dan sudah terkumpul melalui wakaf uang nasional menurut Badan Wakaf Indonesia jumlahnya 1,65 triliun. Cerdas Ibu. Ibu yang nanya kemana ini itu mungkin tak dapat, makanya Ibu nanya. Ya, baik. Nanti saya akan jawab setelah dibuka tanya jawab. Betul? Baik. Saya lanjutkan boleh Ibu? Ibu dengar 1,6 miliar itu langsung ditanya kemana uangnya. Baik. Lalu apa dasar hukum wakaf uang ini? Jadi bapak yang pegang 5.000 berwakaf saja. Di rekening tinggal 5.000 berwakaf. Karena sekarang lewat handphone diberikan kemudahan kemana lembaga ini. Mau wakaf uang, wakaf melalui uang. Masjid ini wakaf apa namanya? Wakaf uang atau wakaf melalui uang? Jadi kalau ibu tanya tadi kemana uangnya itu? Nah, itulah dia. Wakaf melalui uang yang terkumpul sudah berapa terkumpul Pak? Itu transparan tuh. Berapa itu uang terkumpul Pak? Sudah 150. Itu Bu, yang 150 itu kalau ibu tanya sudah mulai dicicil dibayar lahan yang di samping. Itu maksudnya. Nah, makanya perlu laporan seperti amal mafir. Tapi tolong bedakan antara wakaf yang sudah diakrabkan, diakadkan di awal, kemudian dengan infak yang dibelanjakan untuk operasional masjid. Jangan disamakan Pak. Saya banyak lihat rekening masjid itu digabung. Silakan store zakat infak wakaf Bapak ke rekening ini. Itu salah. Berwakaf zakat orang di situ misalnya, ya disalurkan kepada yang bukan asnafnya. Salah nggak Pak? Salah. Atau berwakaf orang untuk donatur pembelian lahan ini. Lalu uang yang terkumpul 100 juta itu diberikan minum air Ustaz misalnya. Boleh Pak? Tahu? Infak boleh. Infak itu tidak ada khusus asnafnya. Tapi kalau disebutkan di situ uang itu harus kemana Pak? Pembelian tanah. Itu dia. Tidak boleh yang lain. Dibelikan minum berarti tidak boleh. Ya. Dibelikan makanan tidak boleh. Karena habis. Sementara wakaf ini tidak habis pokoknya. Yang dimanfaatkan itu pokoknya apa hasilnya Pak? Yang dimanfaatkan nanti pokoknya apa hasilnya? 100 juta yang telah jemaah amal mafirah berikan itu habis nggak? Nggak habis Bu. Menambah. Bagus jawaban Bapak. Kenapa? Nilai rumah itu, nilai lahan itu kalau sudah diberikan besok itu naik harganya, terus naik. Yang baru dihasilkan apa? Nah, kalau mau beli minum Ustaz juga atau makan-makan jemaah, hasil sewa kos itu nanti boleh. Paham Pak? Sudah jadi kos-kos sewanya 500.000 apa sejuta. Ada katakan 10 kamar 10 juta. 10 jutanya dibayarkan ke listrik masjid boleh? Gaji imam boleh? Saya perhatikan agak kurus imam kita tadi. Iya, beda sama Imam Sudais sebenarnya. Imam Sudais agak gemuk sedikit. Nah itu boleh Pak, boleh. Karena fleksibel. Manfaat wakaf itu yang disebut mauquf alai tidak harus tertentu. Ya. Untuk hewan pun boleh, makanan kucing dan seterusnya. Baik. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kira-kira kemana, yang penting nampak transparan. Akuntabilitas bahasa. Baik, dasar hukumnya mana? Fatwa MUI tanggal 11 Mei dicatat 2002 yang menyatakan wakaf uang hukumnya boleh. Ya Pak, Majelis Ulama Indonesia. Kita berdoa MUI ini
mudah-mudahan semakin kuat keberadaannya di Indonesia. Betul Pak? Iya, dengan fatwa-fatwanya. Ya. Nggak bisa Pak masuk ilmu sembarangan, harus diseleksi, ada kompetensinya. Betul Pak? Oke. Baik, yang kedua, peraturan Kementerian Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Ya. Karena potensinya besar tadi, dibuatlah regulasinya. Kemudian peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Berarti uang termasuk harta benda wakaf. Ya. Bapak tidak punya tanah, tidak punya bangunan, insya Allah bisa berwakaf. Dan tidak ada nisab khusus. Oh, wakaf harus 100.000, enggak. Saya tanya, pembelian tanah untuk masjid ini kalau ada orang hanya setengah meter boleh? Betul. Cerdas jemaah. Tidak mesti 875.000, 875.000, separuhnya boleh. Betul Bu? Seperempatnya boleh Pak? Boleh saja. Itu kan dia kehebatan wakaf. Tidak mesti ada nisab 85 gram. Beda mazhab. Tapi jangan salah. Mana yang lebih besar? Potensi zakat atau potensi wakaf? Wakaf. Kalau zakat nunggu dulu orang kaya sampai 85 gram. Tapi kalau ada 200 juta orang Indonesia, ya kan, yang berwakaf hanya dengan 10.000 rupiah, coba kita kalikan. Potensi wakaf uang ini benar-benar sedikit apa banyak? 200 juta orang sadar wakaf. 200 juta itu berapa nomornya? 8 Bu. Iya. 200 tambah 9, 200 juta. Salah. Betul. Ibu biasa pegang uang 200 juta nampak. 200 juta. Alhamdulillah. Dikali 50.000 saja. Berapa duit yang kumpul Pak? Tidak cukup di kalkulator saya. Berpangkat-pangkat ya. Tidak cukup lagi. Tidak bisa di sini Pak. 2 tambah 24 berapa itu? Betul Pak? Lihat sini Pak. Tidak ada lagi berapa itu? Oh, mungkin sudah ratusan triliun, ribuan triliun. Masya Allah. Berarti besar potensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua di sini punya uang yang banyak. Untuk apa uang banyak Pak? Beli rokok. Uang banyak untuk apa Bu? Tingkatkan Bu. Sedekah yang mana Bu? Wakaf. Ada juga ibu-ibu yang belakang emas. Ya, nggak apa-apa juga, ya Bu. Baik, dasar hukum wakaf yang berikutnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaannya, dan terakhir tentang pengelolaan dan pengembangannya berupa barang bergerak. Uang bergerak Bu. Yang tak bergerak tadi apa? Bangunan. Mobil bergerak Pak. Sudah ada orang yang berwakaf mobil untuk ambulan Masjid Amal Mafirah? Sudah. Sudah ada mobilnya Pak pengurus, data jemaah kita yang punya mobil lebih dari 3. Ada mobil pertamanya Innova, mobil keduanya Alphard, mobil ketiganya Pajero. Ibu tidak semangat nampak. Semangat Bu. Kalau ada gimana nanti? Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Niatkan ya Pak, kalau nanti mobilnya banyak, Bapak bisa berwakaf untuk ambulan. Saya lihat ada orang Bu, mobilnya puluhan. Ini serius.
Dan begitu meninggal dunia, biasanya orang meninggal ini pakai apa? Ambulan. Jadi dia punya mobil banyak, begitu meninggal dunia numpang sama ambulan. Syukur-syukur dia ikut serta membeli ambulan. Nah itulah kenapa harta ini al-fitnah umat al-mal. Fitnah umatku harta. Jadi kita paham sebatas ya ayatnya, tapi kurang mengimplementasikan. Dan itu berat juga ujian mungkin pada saya. Ustaz ngomong sekarang bisa, kalau uang mobilnya udah banyak, saya belum tahu juga bisa berwakaf. Belum tahu juga. Tapi mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Kalau mobil kita banyak, kita mau berwakaf. Nah kira-kira ibu-ibu, kalau nanti mobilnya banyak, mau berwakaf? Mobil ibu dan mobil tetangga. Ya ada juga orang berwakaf ini macam-macam Pak. Minta maaf ya. Kenapa Bapak berwakaf Pak? Wakafkan aja lah Ustaz. Kenapa Pak? Tanah saya ini, bangunannya ini sudah tidak bayar pajaknya 10 tahun. Nah itu. Jadi kalau sudah ada penyakit baru dia berwakaf. Ada juga itu. Saya mau berwakaf Ustaz. Ini dokumennya, ini suratnya semuanya. Di mana tanahnya? Entahlah Pak Ustaz, cari lah. Kan repot juga kita repotnya. Betul Pak? Atau orang mau berwakaf mobil, tapi mobilnya ini sudah nunggak cicilannya 10 bulan. Nggak bisa. Jadi harta benda wakaf itu penuh milik kita tanpa ada sengketa masalah. Betul Pak? Baik, itu dasar hukumnya. Nah sekarang kita mundur ke belakang. Pendapat Imam Al-Zuhri ini wafat berapa tahun ya, Hijriah itu disebutkan 124 Hijriah, bahwa mewakafkan dinar hukumnya jauh boleh. Jadi mata uang sekarang apa namanya Pak? Mata uang dulu apa namanya? Dinar. Dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan untuk mauquf alaih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya bersyukur kalau bapak-bapak meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak bapak. Saya bersyukur. Disebut apa namanya Pak? Warisan. Tanpa berwasiat bisa ditunaikan warisan itu? Tanpa berwasiat bisa ditunaikan? Bisa. Kan tidak ada hubungannya juga dengan wasiat. Karena ayat surah An-Nisa surah berapa Pak? 11. Ya. Kalau kita buka di Al-Quran, kira-kira yang lebih banyak pembagiannya untuk laki-laki atau untuk perempuan? Nah, coba. Tapi kan kita menormatifkan. Kadang dipukul rata, ya Pak. Padahal laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pernah dengar ayat ini Pak? Pernah ya? Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Yusikumullah fi auladikum, ya, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Jadi kalau bapak punya rumah kos hasilnya 50 juta sebulan, bapak ada anak laki-laki 3, anak perempuan 5. Pertanyaan saya, berapa jatah anak perempuan Pak? Berapa? Kalau 20 juta hitung 3, 5. Ini Pak ya. Ini estimasinya. Yang laki-laki dapat 3,6, 3,6, 3,6, 3,6. Yang perempuan dapat 1,8. Pertanyaan saya, kalau bapak meninggal, yakin tidak ini akan baik-baik saja? Jujur, belum tentu Pak. Ada enggak yang ingin menguasai? Ada enggak yang mulai curiga-curiga? Kalau pusing kita jual aja lah aset keluarga ini. Lakulah 1 miliar. Uang 1 miliar sekarang kalau dibagi cepat nggak habisnya Pak? Kalau menurut saya, kita semua di sini kalau bersetuju, baiknya
dijual atau diwakafkan? Saya minum dulu. Tarik nafas Bapak Ibu agak 3 kali. Dijual atau diwakafkan? Masih ingat cerita yang pertama tadi, Habib Buga? Masih ingat Pak? Orang Aceh yang meninggal di Mekah itu. Amanah dia masih ditunaikan enggak Pak? Sampai sekarang amanahnya masih ditunaikan. Kira-kira kalau ibu menunaikan, bapak menunaikan, ruko saya ini saya wakafkan. Nanti hasilnya itu separuh untuk operasional Masjid Amal Maghfirah, separuh untuk keluarga saya. Harus ditunaikan enggak Pak? Ruko itu jadi orang punya? Punya siapa ya? Punya Allah dulu. Wakaf itu memindahkan milik kita menjadi milik Allah. Tapi milik Allah ini dijaga atas izin dan ridha Allah sama nazir. Nazir dapat amanah dari wakifnya. Wakifnya mengamanahkan apa tadi Pak? Hasil sewa ruko ini separuhnya untuk masjid profesionalnya, separuh untuk keluarga saya. Harus ditunaikan Pak? Apakah hanya sekedar lisan? Tidak kan Bu? Pernah dengar akta ikrar wakaf? Disitulah ditulis. Kalau orang dulu di monumen-monumen itu, maka mauquf alainya boleh untuk keluarga dan boleh untuk masjid. Hebat tak wakaf? Kenapa hebat? Boleh untuk keluarga. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ruko itu masih tetap milik kita nggak Pak? Iya, milik kita juga itu. Tidak akan dijual. Boleh dijual setelah benda wakaf. Terbebaskan ini nanti. Lalu dibuat sertifikat tanah wakafnya di ATPN itu disetujui, diketahui Badan Wakaf Indonesia, sudah jadi sertifikat tanah wakaf, tanah dengan luas 600 meter ini. Betul segitu luasnya Pak? Lalu ada pengurus yang menjualnya. Boleh apa tidak boleh? Kalau dijualnya di penjara ya. Baca undang-undang wakaf di penjara, menjual, menggadaikan, tak boleh. Karena sertifikatnya sudah berubah menjadi apa Pak? Sertifikat tanah wakaf. Dilindungi negara nggak Pak? Dilindungi. Sama ruko ibu tadi dilindungi negara. Kalau terlewat kena jalan tol, Ustaz, kena flyover, maka ada istilahnya ruslah, diganti. 600 meter ini diganti. Tapi saya rasa tidak lewat tol sini Pak. Abadi itu hebat cuma. Sudah selesai nggak Pak ini Pak? Berapa banyak lagi Pak? Saya nanya aja ini. Kayak berapa lagi Pak? 60 juta lagi. 60%. Oh 60%. Berarti 40% sudah. Bisa tabungan Pak. Yang bersandar-sandar ini nampaknya banyak tabungannya. Yang dibawa itu 600 meter Pak. Nah, bukan yang di rekening bank, yang 600 meter ini. Hebat. Ya. Nah, jadi wakaf ini juga mengamankan aset keluarga kita. Karena tidak mereka yang menguasai lagi, tapi nazir yang akan mengawasi. Betul Pak? Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, kemudian dasar hukum wakaf uang yang kedua, ini dari kalangan mazhab Hanafi. Ya, lihat wabah Az-Zuhaili dalam fikih Al-Islam wa Adilatul itu. Ya, halamannya disebutkan jusnya dan seterusnya membolehkan wakaf uang, ya, dan itu digunakan untuk kaum muslimin. Jadi ini ada pendapat ulama yang juga membolehkan. Berarti wakaf uang tidak tertolak. Baik, setuju ada wakaf uang Bapak Ibu? Setuju wakaf melalui uang? Itu dua hal yang berbeda juga. Ya? Baik. Intinya regulasi wakaf uang ini itu sudah dibenarkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tidak ada halangan kita tidak berwakaf. Karena sudah ada fatwa MUI dan berapa lagi regulasi yang membolehkan wakaf uang. Tidak ada halangan lagi Pak. Setiap hari berwakaflah sebelum kita wafat. Yang kedua, potensi wakaf uang ini sangat besar sekali.
Nah, yang ketiga, kita harus sadari inilah amalan terbaik sebelum kita akan meninggalkan dunia. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun dalam surat yang disebutkan munafikun itu menyebutkan bahwasanya mereka ingin dihidupkan kembali agar mereka ingin bersedekah. Wa sadaqa wa aqu minas sholihin. Semoga mereka berdoa semoga mendapatkan keberuntungan itu. Nah, kita masih hidup, belum wafat, maka amalan terbaik itu adalah wakaf. Nggak bisa Ustaz, belum ada tanah, ada uang. Nggak bisa, nggak ada bangunan, ada uang. Berarti wakaf melalui uang. Nah, baik, sampai di sini bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan dengan segala hormat. Mudah-mudahan diskusi ini menambah wawasan saya, kita semua dalam pengelolaan instrumen keuangan Islam yang ini berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Kalau bicara pembangunan masyarakat, tujuannya apa Pak? Sejahtera. Betul Bapak Ibu? Ya, tujuannya sejahtera. Apalagi jaminan sosialnya bisa kemudian didapatkan oleh masyarakat kita. Nah, tadi waktu Isa sudah bunyi Pak. Berarti tidak ada lagi pertanyaan, sudah masuk ya. Alarmnya sudah berbunyi. Nah, sayang sekali, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kembali. Artinya syariat yang dibawa Rasulullah SAW yang disebut dengan wakaf ini menjadi instrumen keuangan Islam yang itu berdampak pada pembangunan masyarakat. Nah, tujuan pembangunan masyarakat itu agar kita semua sejahtera. Pertanyaannya, sudahkah kita sejahtera? Kalau belum, berarti pengelolaan dan optimalisasi wakaf ini juga belum optimal, belum maksimal. Betul Bapak Ibu? Atau yang kedua, kenapa belum tercapainya kesejahteraan tadi? Boleh jadi yang berwakaf ini belum terlalu banyak. Ya Pak, boleh jadi lebih banyak untuk pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya daripada dia wakafkan untuk dirinya juga, untuk keluarganya juga, dan untuk masyarakat. Karena wakaf itu sejatinya tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita dan keluarga kita. Berarti sekali lagi, yang menjaga aset keluarga itu lebih baik dengan kita berwakaf. Tapi kalau tidak berwakaf, saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Boleh jadi timbul permasalahan anak-anak kita. Kalau anak-anak selesai pada cucu-cucu kita. Tapi justru dengan wakaf ini menjaga harta keluarga, menjaga aset keluarga, dan bermanfaat bagi kita yang akan meninggalkan dunia, dan bermanfaat pula bagi orang-orang yang akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan suatu saat kita akan lanjutkan lagi, dan kita berharap kita bisa berwakaf sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendoakan semoga yang 60% Pak ya, 40% lagi mudah-mudahan bisa selesai menjelang Ramadan tahun ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Banyak maaf dari saya. Semoga Allah meridhai majelis ilmu ini, dan semoga Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan. Kesimpulannya, silakan berwakaf karena kita juga memiliki uang dan tidak ada halangan untuk kita berwakaf melalui uang. Tidak ada alasan lagi untuk tidak berwakaf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.